Bentar. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Imam Bustami SMH dan Ibu Rizka Al-Qadri SMH selaku dosen pengampu mata kuliah praktik peradilan Mahkamah Konstitusi serta hadirin yang terhormat. Perkenalkan, saya Ahmad Zainal Fahad SH selaku Panitera Pengganti. Perkenalkan, saya Yosua Putra Asa selaku Majelis Hakim. Perkenalkan, saya Dendi Putra Raharjo dengan NIM Akhir 498 sebagai Majelis Hakim. Perkenalkan, saya Neva Zaroni dengan NIM Akhir 479 sebagai Majelis Hakim. Perkenalkan, saya Arjuna dan Subaha dengan NIM Akhir 504 sebagai Majelis Hakim. Perkenalkan, saya Ananda Ikalvito dengan NIM Akhir 472 sebagai Majelis Hakim. Perkenalkan, saya Kansa Erisa dengan NIM Akhir 672 sebagai Majelis Hakim. Perkenalkan, saya Ika Agustin Kurniawati dengan NIM Akhir 583 sebagai Majelis Hakim. Perkenalkan, nama saya Ira Natasha Nakaku dengan NIM Akhir 463. Saya berperan sebagai saksi pemohon Kementerian Keuangan, Dirjen Anggaran, dan juga Majelis Pilihan Kristen Indonesia. Perkenalkan, nama saya Anissa Faisal Yuda dengan NIM Akhir 477 berperan sebagai ahli pemohon, ahli pemerintah, pihak terkait Muhammadiyah dan pihak terkait NU. Perkenalkan, saya Tia Zubra dengan NIM Akhir 467 berperan sebagai DPR RI, saksi pemohon, pihak terkait BMPS dan pihak terkait NU. Perkenalkan, nama saya Tia Amalia dengan NIM Akhir 466 berperan sebagai DPR, ahli pemohon, dan pihak terkait. Perkenalkan, saya Lydia Zorani Badada dengan NIM Akhir 554. Saya berperan sebagai pemerintah. Perkenalkan, sama saya Ayu Nabila Kusuma dengan NIM 611 dengan pemohon, pemerintah, dan ahli FK. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk dengan NIM Akhir 462 sebagai kuasa hukum pemohon. Perkenalkan, saya Suci Ramadhani dengan NIM Akhir 468 dengan peran kuasa hukum pemohon, pihak terkait NU, dan saksi pemerintah. Perkenalkan, saya Jessica Fidesadaratri sebagai juru sumpah. Kami dari kelompok 3 Rampel Kamis pukul 3 akan menampilkan simulasi persidangan Mahkamah Konstitusi. Sidang perkara penguji material pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap ketentuan pasal 31, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dengan nomor register perkara 3-PO-22-2024. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan kasus posisi pada praktik persidangan kali ini. Kasus posisi pemohon 1 perwakilan dari Jaringan Pemantau Pendidik Indonesia, Network Education Watch Indonesia atau NIM Indonesia, dan pemohon 2 bernama Fathia selaku ibu rumah tangga, pemohon 3 Novianisa Rizkika selaku ibu rumah tangga, pemohon 4 Riris Risma Ajiningrum berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Pemohon 1 adalah perwakilan dari Organisasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Network Education Watch Indonesia atau New Indonesia, yang bahwa salah satu misi pemohon 1 adalah memperkuat advokasi kebijakan yang mendukung pencapaian pendidikan untuk semua berkualitas dan berkeadilan, bahwa perjuangan pemohon 1 untuk memperjuangkan masyarakat agar mendapatkan keadilan terhalang dengan berlakunya pasal 34 ayat 2 sepanjang frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemohon 2, pemohon 3, dan pemohon 4 adalah orang tua yang anaknya tengah mengikuti pendidikan dasar di sekolah swasta yang dipungut biaya. Oleh karena itu, karena mereka mengikuti pendidikan dasar di sekolah swasta dan pada sekolah negeri, pemohon 2, pemohon 3, dan pemohon 4 kehilangan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya sesuai dengan mandat Undang-Undang Dasar 1945. Mereka mengajukan uji material terhadap pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya terhadap frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Menurut para pemohon, frasa tersebut selama ini ditafsirkan hanya berlaku untuk pendidikan dasar di sekolah negeri saya. Sementara anak yang bersekolah di sekolah swasta tetap dipungut biaya. Akibatnya,
pemohon perorangan yang anaknya bersekolah di sekolah swasta merasa dirugikan secara konstitusional karena tidak memperoleh pendidikan dasar gratis sebagai dijamin pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Para pemohon mengajukan permohonan menguji konstitusionalitas pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya mengatur kewajiban negara dalam menyelenggarakan pendidikan dasar. Para pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut telah menyebabkan ketidakpastian hukum karena pemerintah tidak menjamin pendidikan dasar di sekolah negeri maupun swasta berlangsung tanpa biaya. Menurut para pemohon, ketentuan pasal 34 ayat 2 bertentangan dengan pasal 31 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sehingga harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dalam permohonannya, para pemohon membandingkan praktik pendidikan di beberapa negara, antara lain yaitu Kuba, negara-negara Amerika Latin, Zambia, Tiongkok, Filipina, Korea Selatan, Thailand, Denmark, Finlandia, Swedia, Selandia Baru, Rumania, dan Vietnam. Pada umumnya memberikan jaminan pendidikan dasar gratis. Demikianlah alur kasus posisi dari kelompok kami tanpa mengurangi substansi dan materi berikut mekanisme persidangan dari kelompok 3. Yang pertama, karena adanya keterbatasan waktu, maka akan ada beberapa bacaan yang dianggap sudah dibacakan dan ada beberapa istilah yang panjang dan berulang akan kami bacakan secara singkat. Yang kedua, jeda persidangan akan ditandai dengan pendudukan kepala. Yang ketiga, pembukaan dan penutupan sidang akan dilakukan oleh hakim ketua. Yang keempat, tata ruang serta pakaian atribut pejabat peradilan telah kami sesuaikan berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dan yang terakhir, untuk pengambilan sumpah kami sesuaikan berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 6 tahun 2005. Demikianlah mekanisme persidangan dari kelompok 3. Lantas, pertimbangan apakah yang akan diberikan oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini? Dari timur ke barat yang dijumpa neraca keadilan, Ibu Bapak dosen yang terhormat, selamat menyaksikan. Tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan sesuai dengan pasal 9 Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2020 tentang persidangan Mahkamah Konstitusi. Sidang akan dimulai. Para pihak dipersilakan memasuki ruang persidangan. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Dari pemohon sudah siap? Dari panitia sudah siap? Siap. Oke, dari majelis hakim. Oke. Baik, kita mulai ya. Sidang perkara nomor 3 garing PUU Strik 22 garing 2024 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Saya nyatakan sidang dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Silakan memperkenalkan diri siapa saja yang hadir di sini. Baik, terima kasih yang mulia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyelenggara hari ini yang mulia dari kuasa hukum ada saya Muhammad Faruk dan Suci Kirana yang mulia. Terima kasih. Oke, baik. Untuk kuasa hukum bisa maju ke depan untuk menyerahkan kartu tanda advokat terlebih dahulu ya. Untuk diperiksa identitasnya. Untuk prinsipal ada yang hadir? Prinsipal hadir dan mulia dengan nama Nabila itu semua. Oke, baik, hadir ya. Permohonan ini sudah kami telah kaji sehingga nanti saudara menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja. Sudah disiapkan? Sudah yang mulia. Oke.
Oke, baik. Nanti pada waktu bagian petitum tolong dibaca dengan lengkap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami membacakan pokok-pokok permohonan secara bergantian yang mulia. Dengan hormat kami sampaikan pokok-pokok permohonan para pemohon sebagai berikut. 1. Pasal permohonan pengujian material adalah pasal 34 ayat 2 UU Sisdiknas, khususnya sepanjang frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. 2. Para pemohon terdiri dari organisasi yang bergerak dalam pengawasan pendidikan yang bernama Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia sebagai pemohon 1, dan pemohon 2 hingga pemohon 4 adalah WNI yang secara langsung dirugikan oleh pasal AKU karena anaknya menempuh pendidikan dasar di sekolah swasta yang masih dikenakan pungutan biaya pendidikan. 3. Kami mendalilkan bahwa ketentuan pasal 34 ayat 2 tersebut menimbulkan multitafsir yang dalam praktiknya menyebabkan pendidikan dasar di sekolah swasta tetap dipungut biaya, sehingga menghambat warga negara untuk mendapat pendidikan dasar yang layak tanpa pungutan biaya sesuai dengan pasal 31, pasal 60, pasal 78, pasal 28D, pasal 28J ayat 1, dan pasal 28D UUD 1945. 4. Permohonan kami didasari bukti bahwa pemerintah belum sepenuhnya mengalokasikan anggaran pendidikan secara efektif untuk menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya yang berakibat pada ketidakadilan dan hambatan akses pendidikan terutama bagi warga yang kurang mampu. Berikut akan dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia. Baik, izin melanjutkan yang mulia. Perlu kami jelaskan perbedaan permohonan ini dengan permohonan nomor 97/PU/16/2018 yang juga menguji pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas. Dengan permohonan sebelumnya menguji frasa minimal belajar supaya dimaknai hingga jenjang SMA atau MA atau SMK. Sedangkan permohonan kami menguji frasa tanpa memungut biaya untuk jenjang pendidikan dasar baik di negeri maupun di swasta. Sehingga dasar permohonan kami berbeda dalam hal dalil dan bukti kerugian konstitusional yang dialami pemohon. Sehingga permohonan ini bukan permohonan yang sama atau tidak berulang atau tidak next incident. Kemudian dengan perbandingan beberapa negara, yakni negara berkembang mengalokasikan anggaran pendidikan biaya hingga tingkat universitas, negara Denmark dan Finlandia mendanai pendidikan dasar hingga menengah tanpa biaya bagi warga negaranya. Sedangkan Indonesia mengalokasikan 20% dari anggaran pendapatan nasional untuk pendidikan, namun masih menghadapi tantangan dalam memastikan alokasi tersebut efektif untuk pendidikan dasar di sekolah swasta. Sebagaimana terlihat dari multitafsir pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas, sehingga berkonsekuensi pada ketidakmerataan akses pendidikan tanpa biaya dan menghambat pemenuhan hak konstitusional warga negara yang seharusnya mendapatkan pendidikan gratis di semua jenis sekolah. Selanjutnya kami mohon untuk langsung membacakan petitum yang mulia. Petitum 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 34 ayat 2 sepanjang frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya Undang-Undang Sisdiknas inkonstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri maupun swasta tanpa memungut biaya. Atau apabila majelis hakim konstitusi berpendapat lain, mohon putusannya saja hadir. Ex aequo et bun. Terima kasih ya. Oke, baik. Sudah selesai semuanya? Sekarang giliran kami dari majelis panel hakim untuk memberikan saran, nasihat guna perbaikan dan juga penyempurnaan dari permohonan saudara. Saya persilakan yang pertama dari Profesor. Terima kasih yang mulia. Pemohon sudah sering belajar di sini ya. Sudah ya. Dalam hukum itu presisi ini satu kata bilang bisa mengubah hati. Yang fundamental saudara mis kata minimal di sini di pasal 34 ayat 2 UU Sisdiknas halaman 13 dan 17. Yang betul itu wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar. Kalau kurang bisa misleading kan. Selanjutnya kemudian bab uji terlalu banyak. Pasal 31, 28B, 28C, 28B UUD 1945. Harus dijelaskan pertentangannya secara filosofis, teoretik, dan empirik. Kedudukan hukum perlu diperbaiki dan diperjelas. Harus jelas subjek hukumnya siapa, kerugian konstitusional bukan ekonomi, dan ada klausul terkait sesuai pasal 51. Selain itu posita dipertajam, kalau kesulitan dikurangi. Fokus ke pasal UUD paling mendekati. Petitum kata menerima dihapus, langsung mengabulkan permohonan ini. Saya menuntut itu karena saudara sudah sering belajar di sini. Standarnya harus bagus dan tinggi, tapi jangan sampai memutus access to justice. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Yosar. Bisa dilanjutkan oleh yang mulia Prof. Terima kasih
kasih yang mulia Ketua Panel Prof. Denny dan terima kasih yang mulia Prof. Elsa yang telah memberikan beberapa catatan yang sangat komprehensif. Saya hanya ingin memberikan catatan sedikit saja kalau kita bandingkan di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat dan Inggris, usia rata wajib belajar itu adalah usia 5 sampai 18 tahun. Kemudian di Skotlandia dari usia 5 sampai 16 tahun. Kemudian di Prancis dari usia 3 sampai 16 tahun. Di India dari usia 6 sampai 14 tahun. Kemudian di Brasil dari usia 4 sampai 17 tahun. Tapi masalah yang disampaikan oleh para pemohon ini terkait dengan pasal 34 ayat 2. Walaupun dalam konstitusi sudah jelas tercantum negara menyiapkan 20% anggaran, apakah dengan anggaran yang lumayan besar anak muda ini memungkinkan memasukkan akademis atau swasta? Karena kenyataannya selama ini negeri dan swasta pun mendapatkan perhatian. Jadi yang diinginkan oleh pemohon nanti tolong dielaborasi dan dimasukkan ke dalam undang-undang. Itu saja yang saya. Baik, terima kasih yang mulia Prof. Eva. Saya hanya ingin menggarisbawahi saja. Kualitas permohonan ini harus ditingkatkan. Pertama, di bagian kewenangan mahkamah itu langsung to the point aja. Jadi nggak usah bertele-tele mencantumkan pasal-pasal yang tidak relevan seperti pasal 60 atau 78, karena itu letaknya bukan di sini. Cantumkan saja UUD dan UU yang sudah direvisi seperti UMK, UU Kekuasaan Hakim, P3, lalu simpulkan saja secara singkat bahwa mahkamah itu berwenang. Kedua, terkait kedudukan hukum. Syarat kerugian hak konstitusional itu belum terurai dengan baik, terutama untuk pemohon perseorangan atau prinsipal. Baru sebatas urusan ekonomi saja yang muncul. Ingat, syarat kerugian itu sifatnya harus kumulatif, ada 5 poin. Dan itu harus diuraikan satu persatu untuk setiap pemohon yang ada, termasuk juga yang badan hukum. Jelaskan hak konstitusional apa dari UUD yang dirugikan, dan pastikan ada hubungan sebab akibatnya, harus lebih mendasar dan juga sistematis. Baik, terima kasih yang mulia atas masukan yang telah diberikan. Akan kami perbaiki sebagaimana yang telah disampaikan. Baik, saudara. Untuk persidangan ke depan terkait perbaikan permohonan dari panitera, Izin yang mulia, sudah selanjutnya pada resmi tanggal 5 Februari tahun 2024. Oke, baik, terima kasih dari panitera. Baik, saudara, batas waktu penyerahan berkas perbaikan baik hard copy maupun soft copy adalah Senin 5 Februari 2024 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Mohon dicatat, saudara juga wajib menyampaikan pokok-pokok perbaikan yang telah dilakukan. Oke, baik, dari yang sudah tidak ada tambahan. Oke, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. Baik, kita mulai. Sidang perkara nomor 3/PUU/22/2024 dengan agenda perbaikan permohonan saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Silakan diperkenalkan siapa saja yang hadir di sini. Terima kasih yang mulia. Perkenalkan saya Suci Kirana dan di sebelah kiri saya ada Muhammad Fat yang mulia. Oke, baik. Saudara sudah paham ya berkenaan dengan pokok-pokok yang akan disampaikan di hari ini dalam perbaikan permohonan. Hanya pokok-pokoknya saja yang sudah diperbaiki, apa saja silahkan disampaikan. Baik yang mulia, terkait dengan permohonan kami hanya menyampaikan pokok-pokoknya saja. Yang pertama itu ada perbaikan terkait dengan pasal yang kurang efektif sudah kami lengkapi. Terkait dengan legal standing juga sudah kami perdalam. Terkait dengan batu uji, akhirnya kami fokus di 2 batu uji saja yang mulia, yaitu pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 dan juga pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang sebelumnya ada beberapa pasal, ini kami fokus di 2 pasal itu saja yang mulia. Kita juga ada tambahan untuk APBN, ada penjelasan sedikit di situ. Di permohonan ini juga ada perbandingan di beberapa negara, tetapi itu hanya untuk studi komparatif saja ya. Dan terakhir untuk itu ada sedikit perubahan, untuk selengkapnya akan dibacakan pasal. Oke, baik. Bacakan dengan lengkap. Kami lanjutkan yang mulia, petitum bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, oleh karena itu, para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengabulkan permohonan para pemohon sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 34 ayat 2 sepanjang frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas inkonstitusional secara bersyarat dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri maupun sekolah swasta tanpa memungut biaya. 3.
Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara. Ini bukti yang diajukan adalah bukti P1 sampai dengan P12 ya? Betul ya Mulia? Oke baik, sudah saya verifikasi dan saya nyatakan sah ya. Masih ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya Mulia. Jadi yang mulia ada yang mau disampaikan? Oke baik, tidak ada tambahan. Dari kami juga tidak tambahan lain. Berkenaan dengan permohonan saudara ini akan kami teruskan ke laporan ke rapat permusyawaratan hakim. Nanti bagaimana tindak lanjut dari hasil RPH itu saudara tunggu informasi lebih lanjut dari kepaniteraan ya. Dengan demikian tidak ada lagi yang mau disampaikan, sedang saya nyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim panel meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk duduk. Majelis Hakim Pleno memasuki ruang sidang. Hadirin, persilakan untuk duduk. Baik, kita mulai ya persidangan. Sidang perkara nomor 3 garing PU strip 22 garing 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang hadir untuk pemohon siapa diperkenalkan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin perkenalkan diri. Yang hadir dalam persidangan ini saya Muhammad Farid dan Suci Kirana Yang Mulia. Terima kasih. Dari DPR Ibu. Terima kasih Bu ya dari DPR. Saya sendiri secara satu bersama ketua komisi 3 Insinyur Muhammad. Terima kasih. Yang di sampingnya dari Presiden atau Pemerintahan. Terima kasih yang mulia. Saya dari pemerintah, saya dari DPR. Terima kasih. Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk perkenalan keterangan pemerintah atau DPR dan Presiden. Dari pemerintah bagaimana? Izin yang mulia, kami telah berkirim surat melalui surat Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek pada tanggal 1 Maret 2024 memohonkan penundaan waktu karena kami masih memerlukan koordinasi dengan beberapa Direktorat Jenderal yang terkait dengan materi permohonan ini. Terima kasih yang mulia. Kalau dari DPR bagaimana? Terima kasih yang mulia. Kami sudah siap dengan keterangan kami. Namun kami juga mohon izin agar kami tetap diberikan kesempatan untuk melengkapi dari kewenangan yang dimiliki. Dia dari pemerintah supaya diperhatikan. Silakan Bu Sheila Rasati dan Ibu Amalia Maureen untuk bisa menyampaikan pokok-pokoknya saja. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang mulia atas kesempatan yang diberikan bagi kami. Kepada yang mulia Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan keputusan pimpinan DPR RI, pimpinan menguasakan kepada Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI yaitu saya sendiri, Lucia Larasati dan Insinyur Amalia Maureen, seterusnya dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Nabila Noviani Sika Risma Jimmy. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pak Muhammad Far dan kawan-kawan pembela HAM dan pembela hak konstitusional yang tergabung dalam Indonesian Human Rights Committee for Social Justice yang selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Para pemohon mengajukan pengujian materi terhadap pasal wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa pemungut biaya dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas yang dianggap bertentangan dengan pasal 28 ayat 2 serta pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Para pemohon beralasan bahwa ketentuan tersebut menghambat upaya mereka dalam memperjuangkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan serta merugikan hak anak-anak di sekolah swasta yang masih dikenakan biaya. DPR RI menyatakan bahwa penilaian mengenai kebenaran hukum para pemohon sepenuhnya diserahkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pasal 4 ayat 2 PMK nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang serta berdasarkan parameter pengujian konstitusional sebagaimana ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 dari
PU Strip 3 garing 2005 dan nomor 11 garing PU Strip 5 garing 2007. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia. Selanjutnya poin B, keterangan DPR RI terhadap pokok permohonan. Tujuan utama berdirinya negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat ini dijalankan pemerintah pusat dan daerah berdasarkan pasal 28C ayat 2 serta pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh pendidikan serta mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar. Berdasarkan putusan MK nomor 11 1421 126 garing PU Strip 7 garing 2009, pemerintah memegang tanggung jawab utama atas penyelenggaraan pendidikan, sementara masyarakat turut berperan dalam mendukungnya. Negara wajib mengalokasikan minimal 20% APBN dan APBD untuk pendidikan, namun pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. DPR RI menilai partisipasi masyarakat penting untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan, baik melalui lembaga seperti yayasan maupun inisiatif individu. Merasa ikut bertanggung jawab dalam Undang-Undang Sisdiknas dimaknai sebagai keterbukaan negara terhadap peran masyarakat dalam membantu pembiayaan pendidikan dengan prinsip keseimbangan. Yang mampu berkontribusi sedangkan yang tidak mampu dibebaskan dari biaya. DPR menegaskan kewajiban negara menyediakan pendidikan gratis di sekolah negeri, sementara pendidikan swasta menjadi wujud partisipasi masyarakat. DPR menyerahkan penilaian konstitusionalitas pasal yang diuji kepada MK dan berharap putusan mahkamah dapat memperkuat jaminan pendidikan dasar gratis bagi seluruh warga negara sesuai kemampuan keuangan negara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang mulia, saya izin meninggalkan ruang sidang yang mulia. Kemudian saya persilakan untuk para hakim jika ada yang ingin sekarang. Baik, terima kasih yang mulia. Terima kasih Bro, di DPR. Ternyata alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi yang dikelola bukti itu hanya 2,7% dari anggaran yang ditentukan dalam konstitusi. Hal ini yang membuat kami mendengarkan keterangan lebih dari DPR. Pertama, mohon pasal 54 dapat diuraikan lebih komprehensif. Lalu, pasal 34 ayat 2 ketika dirumuskan, apakah memang tidak ada perbedaan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta? Karena tadi saya mendengarkan menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah. Putusannya seperti apa menyerahkan kepada mahkamah tanpa ada model itu lagi? Nah, ini yang mohon nanti dapat dijelaskan dulunya seperti apa rumusan itu. Sekian. Terima kasih. Ini yang Prof. itu, ya. Baik, terima kasih yang mulia Pak Ketua. Saya ingin gambaran dari Bu Siala Rasati soal pasal 31 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar sama dengan yang diinginkan oleh pemohon. Namun konstitusi juga menyebut pemerintah wajib membiayainya. Ketentuan ini tidak bisa digeser, sementara pemohon meminta pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Apakah frasa pemerintah wajib membiayainya dan tanpa dipungut biaya memiliki makna yang sama atau saling melengkapi? Dan bagaimana pandangan Rusia sebagai wakil DPR terkait apakah pendidikan dasar masih perlu dikenai biaya masyarakat, mengingat ini khusus pendidikan dasar, bukan yang lain? Saya kira itu yang mulia. Terima kasih. Mungkin menambahkan keterangan dari DPR dan juga pemerintah yang memang belum menyampaikan keterangannya, nanti tolong dilengkapi terkait dengan fungsi budget ini. Terkait pasal 31 ayat 4 dan 2 tentang kewajiban pembiayaan pendidikan dasar oleh pemerintah. Sebenarnya pemerintah kan sudah membiayai, tapi mungkin belum sepenuhnya, termasuk untuk sekolah swasta. Karena pendidikan SD dan SMP juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kira-kira berapa sih besar anggaran yang sudah digelontorkan? Karena saya kira ini kan tidak diambil dari alokasi anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kemendikbudristek. Saya kira cukup banget. Terima kasih. Kemudian tadi adakah yang mau ditambahkan atau dijelaskan di keterangan tertulis? Kalau diberikan bisa saya lakukan. Silakan langsung saja ya. Baik, terima kasih yang mulia. Terima kasih atas pertanyaan dari yang mulia dan sekalian. Kami menyerahkan sepenuhnya perkara ini kepada Mahkamah Konstitusi karena
yakni warga negara wajib memiliki pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sebagai wakil DPR, kami membatasi diri hanya pada hal-hal yang telah dibahas dan diputuskan bersama dengan pemerintah. Dan kami akan melengkapi keterangan ini dengan dokumen serta surat tambahan yang akan menjadi lainnya. Terima kasih. Terima kasih Josia. Dari pemohon ada tambahan lagi? Pada yang mulia, kami mengajukan 3 saksi dan 3 ahli yang mulia. 3 saksi 3 ahli ya. Kalau kami akomodir 2 ahli dan 2 saksi saja gimana Pak? Yang selebihnya tertulis. Baik, yang mulia, kebetulan sudah kami siapkan juga. Untuk mendengar keterangan ahli dan keterangan saksi dari pemohon, persidangan ditunda hingga Selasa 19 Maret 2024 pukul 10.30 WIB. Pemerintah, apakah juga ada rencana untuk melakukan ahli? Misalnya kami perlu pertimbangan terlebih dahulu. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Kita buka persidangan. Sidang perkara nomor 3 garing PU strip 22 garing 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan presiden dan saksi serta ahli pemohon. Kuasa hukum hadir ya. Baik, dari pemerintah silakan yang hadir siapa? Terima kasih yang mulia. Kami dari Kemendikbudristek, saya Dr. dari Biasa. Baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan presiden serta ahli dan 2 saksi dari pemohon. Silakan Ibu Titi Berkata untuk membacakan keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim MK, kami sampaikan keterangan Presiden dengan hormat. Pemerintah menegaskan bahwa tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa diwujudkan melalui satu sistem pendidikan nasional yang diatur dalam buku Sisdiknas. Sesuai pasal 31 ayat 2 UUD 1945, pemerintah menjalankan sistem pendidikan melalui UU 20/2003 yang mengatur prinsip penyelenggaraan anggaran dan pendanaan termasuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana pasal 4 ayat 6 dan prinsip pendanaan dalam pasal 46 ayat 1. Adapun pembiayaan pendidikan dasar melalui pendanaan sebagai pelaksanaan kewajiban membiayai pendidikan dasar dialokasikan dalam bentuk dianggap sudah dibacakan yang mulia. Para pemohon menyatakan pasal 34 ayat 2 UU Sisdiknas multitafsir karena hanya pendidikan dasar di sekolah negeri yang gratis, sedangkan di sekolah swasta masih dipungut biaya. Pemerintah memberikan tanggapan atas dalil tersebut sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan yang mulia. Baik, terima kasih Bu Ida keterangannya. Dan persilakan jika ada tanggapan dan pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Nanda. Baik, terima kasih mulia. Saya ingin meminta penjelasan dari pemerintah, yaitu mengenai anggaran 20%. Banyak yang bilang angka itu sudah cukup, namun masalahnya justru di fokus penggunaannya. Ada anggaran yang seharusnya tidak dipakai di situ, padahal pasal 31 UUD 1945 menegaskan kewajiban utama negara adalah pendidikan dasar. Saya menjadi teringat pesan Bung Karno mengenai nation and character building, ya, dan itu dimulai dari pendidikan dasar. Jadi semestinya anggaran 20% itu diarahkan biarnya ke sana agar pendidikan dasar baik negeri maupun swasta bisa sama-sama kuat. Baik, yang mulia. Baik, para hadirin, setelah kita mendengar keterangan dari pemerintah, agenda selanjutnya adalah keterangan dari ahli pemohon. Silakan bisa langsung duduk kembali. Silakan petugas sidang hadirkan ahli yang dimaksud. Selamat siang, sidang hadirin. Benar dengan Ibu Tiara yang dengan saya juga. Benar yang mulia. Silakan dapat menyerahkan KPD dan sini yang terlebih dahulu. Saya di tugasnya. Baik, sudah sesuai ya. Silakan bisa untuk ulang lagi disumpah terlebih dahulu ya. Sebelum memberikan keterangan, dengan berupa berikut. Baik, terima kasih yang mulia. Ibu Tiara Firdaus dan Ibu Anissa Yunida, ikutilah lafaz sumpah ahli yang akan saya tentukan menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang sebenarnya Sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Silakan kepada
waktu yang diberikan kepada saya. Izin Majelis Hakim dan Pimpinan untuk menyampaikan pandangan saya. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan pemerintah mengalokasikan minimal 20% APBN dan APBD untuk pendidikan. Kebijakan ini telah dipenuhi, namun pemerataannya masih terkendala, terutama pada pendidikan dasar di daerah yang mengalami keterbatasan sumber daya. Anggaran pendidikan dialokasikan untuk seluruh jenjang dan jenis pendidikan melalui belanja pusat, transfer ke daerah berupa DAK, DAU, dan dana otsus, dan mekanisme pembiayaan lain. Meskipun anggaran meningkat dari 400,91 triliun pada tahun 2015 menjadi 660,8 triliun pada tahun 2024, peningkatan tersebut belum sepenuhnya berdampak pada kualitas. Pemerintah masih menghadapi masalah seperti kesenjangan indeks pembangunan manusia, rendahnya angka partisipasi sekolah menengah, buta aksara, dan tingginya pengangguran lulusan SMK. Prioritas pemerintah meliputi wajib belajar 9-12 tahun, program Indonesia Pintar, dana BOS, serta dana abadi pendidikan termasuk BOS kinerja bagi sekolah yang berprestasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang mulia. Dari mana pertanyaan? Baik, terima kasih. Ada sedikit pertanyaan untuk Ibu Ahli. Itu nanti kalau status swasta dan negerinya dihilangkan, menurut Ahli, itu pihak swasta masih boleh memungut serta didiknya ke? Menurut kami harus dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap kebijakan anggaran itu. Kalau kemudian skemanya itu sudah satu paket di APBN atau di APBD misalnya, maka swasta juga diberlakukan hukum yang sama. Berarti tidak perlu ada negeri swasta lagi ya? Betul yang mulia, memang penyelarasan sistemnya seperti itu. Artinya tidak perlu ada perbedaan lagi ya, semuanya dikelola oleh pemerintah? Betul. Baik. Jadi sebagai ahli, nanti mungkin perlu juga sumbangan pemikiran yang komprehensif ya, jangan meletakkan analisis komprehensif saja. Karena tidak hanya sekolah dasar, ada juga perguruan tinggi yang permohonan ke sini. Itu kalau nanti apa yang diminta itu dikabulkan, dan itu uang yang dikutip dari masyarakat melalui yayasan dan segala macam itu bagaimana sih dalam hubungan anggaran negaranya? Jadi itu bukan hanya sekadar mengundang itu ini dipindahkan ke sini. Beberapa poin ini harus dipikirkan karena banyak konsekuensinya ya Bu. Baik yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Terima kasih. Terima kasih Bu Ali. Silakan dapat langsung dengan mengulangan. Baik, terima kasih yang mulia. Dilanjut aneh kedua. Silakan Ibu Anissa. Baik, terima kasih yang mulia majelis. Izinkan saya memberikan kesaksian ahli. Sekolah swasta di Indonesia telah berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sejak sebelum kemerdekaan, terutama ketika pemerintah belum mampu menyediakan pendidikan merata. Dan dalam perkembangannya, sekolah swasta dapat dibedakan menjadi 4 generasi. Untuk generasi pertama, yaitu generasi yang berdiri sebelum kemerdekaan, tumbuh dari semangat sosial dan kebangsaan untuk memberi akses pendidikan bagi rakyat biasa. Generasi kedua yaitu sekolah yang lahir dari pasca kemerdekaan, ketika pemerintah belum memiliki dana yang cukup untuk pendidikan sehingga masyarakat berinisiatif untuk mendirikan sekolah-sekolah sendiri. Generasi yang ketiga yaitu sekolah yang muncul sejak pertengahan 1990-an, biasanya didirikan oleh kalangan konglomerat berbasis kapital dengan orientasi komersial. Dan terakhir generasi keempat yaitu sekolah yang berafiliasi dengan partai politik sebagai bagian dari kaderisasi ideologis. Paling banyak jumlahnya adalah generasi pertama dan kedua, yaitu sekitar 80% dari seluruh sekolah swasta yang terakreditasi B dan C. Tetapi peran mereka tetap besar karena melayani masyarakat di wilayah yang terjangkau sekolah negeri. Mereka juga menghadapi tekanan regulasi seperti memperbarui izin setiap 5 tahun, kehilangan bantuan guru, dan bersaing dengan sekolah negeri baru yang dibangun di wilayah dominan sekolah swasta. Bantuan yang tersisa hanyalah dana BOS yang jumlahnya tergantung dari banyaknya murid. Akibatnya murid berkurang, pendapatan menurun, guru tidak sejahtera, dan kualitas pun menurun. Ini menjadi lingkaran setan yang sudah diputuskan campur tangan negara. Sebagai rekomendasi, saya berpendapat bahwa sekolah swasta generasi pertama dan kedua layak memperoleh dana cukup agar mampu menyelenggarakan pendidikan gratis setara dengan sekolah negeri, serta menerima kembali dukungan guru PNS dan juga guru P3K. Yang mulia, saya ingin menegaskan bahwa pendidikan gratis di sekolah swasta bukan hal yang mustahil, justru itu sesuai dengan semangat konstitusi dan juga sejarah pendidikan kita. Demikian kesaksian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari itu ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Anda. Baik, terima kasih mulia. Terima kasih Ibu Anissa. Saya ingin menanggapi sedikit. Saya menilai pemerintah cenderung melepas tanggung jawab terhadap pendidikan tinggi melalui perubahan status PTN BU menjadi PTN BH yang mengarah kepada liberalisasi. Nah, di
gratis, tapi realitas di lapangan tidak demikian. Karena akar masalahnya ada pada struktur anggaran pendidikan. Setelah putusan MK tahun 2007, gaji guru dan dosen ini dimasukkan dalam komponen anggaran pendidikan. Akibatnya semakin banyak guru yang menerima tunjangan profesional ini juga semakin besar pula porsi anggaran terserap untuk gaji bukan untuk operasional pendidikan. Dan saat ini sebagian besar dana pendidikan telah ditransfer ke daerah untuk membayar gaji guru. Bahkan pernah disampaikan oleh mantan Mendiknas yaitu Bapak Muhammad Nur, sebagian dana desa ini bersumber dari dana pendidikan. Ini menunjukkan bahwa fokus anggaran pendidikan kita tidak jelas. Karena itu menurut kami, revisi UU Sisdiknas mendatang harus memperjelas makna anggaran pendidikan yang seharusnya 20% anggaran ini benar-benar dialokasikan untuk operasi pendidikan bukan untuk belanja pegawai. Anggaran pendidikan kedinasan pun sebaiknya melekat di kementerian masing-masing, bukan digabung di pos pendidikan. Terakhir menanggapi masalah yang disampaikan oleh Prof. Nanda, yang mulia Prof. Nanda, arus privatisasi terutama di perguruan tinggi melalui skema PTNBH ini membuat negara semakin melepaskan tanggung jawabnya. Di UI misalnya, 60% biaya operasional pendidikan ini ditanggung oleh mahasiswa, sedangkan pemerintah hanya 20%. Ini bukti bahwa pendidikan sudah menjadi komoditas, bukan lagi menjadi pelayanan publik. Demikian yang mulia. Terima kasih. Baik. Saya penasaran. Kemudian bagaimana konsep menurut Ibu Anissa untuk memformulasikan minat pemohon? Di satu sisi kan minta digitalisasi antara negeri maupun swasta tidak biaya. Kira-kira bagaimana Bu solusinya? Izin yang mulia bertulis. Dari saya singkat saja. Jadi putusan MK ini bersifat generik atau umum. Artinya ia menetapkan prinsip dasar, bukan aturan teknis pelaksanaannya. Jadi kalau ada sekolah swasta yang menolak untuk tidak mau menerima dana BOS atau bantuan pemerintah, itu ranah teknis Kemendikbud untuk mengatur lebih lanjut. Sebab ada memang sekolah swasta yang menolak atau memilih tidak bergantung pada dana pemerintah. Biasanya ini karena mereka sudah punya sumber daya sendiri atau menjadi otonomi. Demikian yang ada. Baik, terima kasih. Apabila ada agenda lain, saya persilakan untuk dalam sidang. Terima kasih. Agenda selanjutnya memeriksa keterangan saksi ya. Silakan petugas sidang untuk hadirkan saksi yang dimaksud. Benar dengan Ibu Zita Alesela dan Ibu Tisha ya. Bisa memberikan KTP terlebih dahulu. Baik, sudah sesuai ya. Silakan. Kemudian akan kami semat terlebih dahulu. Mohon dibantu yang mulia Prof. Nevan. Saya berjanji sebagai saksi. Saya berjanji sebagai saksi Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang sebenarnya, Tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Silakan kembali Pak. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih. Ibu saksi memberikan keterangannya. Saya mulai dari Ibu saksi Tisha Arinata. Silakan dulu. Baik, selamat sejahtera, selamat siang yang mulia Hakim Ketua dan anggota, serta perwakilan dari pemerintah. Perkenalkan saya Tisha Arinata. Di sini kami menghadapi hambatan pembiayaan karena anak kami tidak diterima di sekolah negeri akibat nilai rendah. Yang memang saat itu Jakarta mencatatkan nilai tinggi. Lalu karena keterbatasan daya tampung, kami memasukkan anak kami ke sekolah Yayasan Arifat, di mana itu menjadikan pendidikan yang gratis. Namun karena setelah setahun ada kendala izin operasional, akhirnya kami harus memindahkan anak kami ke SD Bayi Persada. Dan tentunya di sekolah itu kami harus membayar iuran per bulan sekitar 100.000 hingga 150.000, juga harus membayar biaya seragam dan juga buku itu sekitar 800.000. Dan beban itu cukup berat bagi kami yang berpenghasilan rendah karena kami harus memungut biaya sebesar itu dan juga kami menghadapi
kebanyakan kami tidak melihat, kami tidak paham apakah ada di sekolah ketika pindah ke sekolah yang baik. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih Bu Tita. Jika ada agenda lain, saya persilakan menggunakan ruang sidang ya. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya dengan keterangan Ibu sebagai peristiwa, silakan naik ke podium. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Saya Azuba Istila menyampaikan dana sekolah yang tidak buat saya karena di bulanannya dan biaya yang tak terduga. Seperti yang saya sampaikan. Ada pertanyaan untuk saksi? Yang mulia, Silakan. Ibu tadi menyebutkan bahwa di sekolah itu ada biaya-biaya yang tak terduga. Apakah di sekolah anak ibu tersebut karena biaya itu menyebabkan beberapa orang putus sekolah? Ya Pak, untuk sekolah dari awal murid 27 jadi 17 karena mentok biaya tak terduga. Cukup ya? Silakan bila ada urusan bisa berdiri, saya persilakan untuk mengawal ruang sidang. Semua sudah cukup ya ahli ya? Cukup ya, Bu? Pemerintah juga cukup ya? Ada yang punya satu orang ahli yang mulia. Baik. Untuk memberi kesempatan kepada pemerintah mengajukan ahli, sidang ditunda sampai Selasa tanggal 23 Juli 2024 pukul 10.30 WIB. Kemudian para pihak supaya hadir tanpa kami panggil karena sudah merupakan pemberitahuan resmi. Terima kasih kepada ahli atas keterangannya. Sidang selesai dan ditutup. Kita mulai persidangan. Sidang perkara nomor 3 garing PU strip 22 garing 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan dari saksi dan ahli pemerintah ya. Kuasa hukum Pak Faruk hadir. Iya, ya, mulia. Dari pemerintah silakan diperkenalkan terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang mulia, kami menyampaikan data hadir dari pemerintah, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya sendiri, Nabila Usman dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Widya Belajar. Kami sampaikan juga dari ahli pemerintah akan hadirnya satu orang ahli dan satu saksi. Dari ahli adalah Ibu Faiza Ayuninda dan saksi dari pemerintah Ramadhani Alisa. Demikian yang mulia yang dapat kami sampaikan yang hadir dari pemerintah pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi persidangan pada siang hari ini adalah mendengar keterangan ahli dari pemerintah Faiza Ayuninda dan Ramadhani Alisa ya. Silakan jika sidang hadirkan ahli yang dimaksud. Selamat siang. Saya dengan Ibu Faiza Ayuninda. Baik. Saya cek dulu KTP dan CD-nya ya. Sebelum kita buka. Sudah ya. Silakan untuk maju ke depan lagi. Kami akan semangat terlebih dahulu yang dibantu oleh Profesor Faiza. Silakan Profesor. Baik, terima kasih yang mulia. Ibu Faiza Ayuninda, ikutilah falsafah ahli yang akan saya tunjukkan menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya, sesuai dengan keahlian saya. Silakan saya tempat. Saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih. Terima kasih Ibu Faiza. Ibu Faiza, silakan untuk menjalankan keterangan di podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Saya dengan Faiza Ayuninda sebagai Eksekutif Direktur PSPK, yaitu Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, sebuah yayasan non-profit independen yang berfokus pada penguatan kebijakan untuk pembentukan ekosistem kebijakan yang berpihak pada anak.
Jadi kami melakukan kajian tentang daya tampung pendidikan dasar SD, SMP, dan juga pendidikan menengah. Adapun limitasi dari kajian ini yaitu kajian ini hanya berfokus pada tahun 2022 sampai dengan 2023 saja. Akses pendidikan dalam kajian ini juga hanya berfokus pada SMP, MTS negeri dan swasta, sehingga mengabaikan jalur pendidikan lainnya pada jenjang tersebut. Dari hasil kajian yang kami lakukan, terdapat kategorisasi sifat akses pendidikan dasar di jenjang SMP MTS Indonesia. Hasilnya yaitu di 273 kabupaten kota itu cukup, namun di 241 kabupaten kota itu tidak cukup. Apabila dikombinasikan, ditambah dengan SMP MTS swasta, maka di 40% kabupaten kota itu menjadi cukup daya tampungnya. Tapi ada 30 kabupaten kota yang tidak cukup. Dari 4 jenis ini kami menyebutnya ada 4 tipologi. Tipologi pertama yaitu daya tampung SMP MTS negeri dapat menampung seluruh anak lulusan SDMI. Tipologi kedua yaitu daya tampung SMP MTS negeri ditambah dengan daya tampung SMP MTS swasta dapat menampung seluruh anak lulusan SDMI. Tipologi ketiga yaitu daya tampung SMP MTS negeri ditambah dengan daya tampung SMP MTS swasta belum dapat menampung seluruh anak lulusan SDMI. Dan tipologi keempat yaitu daya tampung SMP MTS negeri belum dapat menampung seluruh anak lulusan SDMI. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan dapat kami rumuskan adalah yang pertama, perlunya kebijakan dan dukungan asimetris sesuai tipologi akses pendidikan di daerah. Kedua, adanya pelibatan penyelenggara pendidikan swasta untuk mempertimbangkan keterjangkauan biaya, jarak, dan kualitas pendidikan. Yang ketiga, perlu kami tekankan bahwa pembebasan pungutan biaya pendidikan swasta merupakan salah satu, namun bukan satu-satunya solusi kebijakan untuk memenuhi hak pendidikan. Demikian mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan sangat terbuka untuk tanya jawab berikutnya. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, kami persilakan Bapak Datuk. Silakan Bapak Nanya. Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Kepada Ibu Almi Reza, saya ingin bertanya sedikit mengenai skema efisiensi, yaitu apakah skema efisiensi yang Ibu maksud tadi tetap sejalan dengan kewajiban konstitusional pemerintah untuk memastikan pembiayaan untuk pendidikan dasar tersebut? Itu saja Ibu, mohon ditanggapi. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk kuasa hukum, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk kami saya ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai usulan menegerikan sekolah swasta. Karena menurut saya persoalan utamanya bukan status sekolah baik swasta maupun negeri, melainkan masalah anggaran. Cukup ya, mulia. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan yang mulia, Ahli bisa menjawab pertanyaan dari para hakim dan kuasa hukum juga ya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saya memahami dan mengakui bahwa kesenjangan akses pendidikan di Indonesia ini masih nyata, baik dari segi kesempatan, biaya maupun jarak. Namun demikian kami memandang bahwa akses dan kualitas harus dipandang sebagai satu kesatuan. Meningkatkan akses tanpa kualitas tidak akan membawa manfaat yang berarti bagi masa depan anak-anak kita. Penelitian global ini termasuk dari World Bank menunjukkan bahwa peningkatan akses tanpa peningkatan mutu tidak memberikan dampak pada kesejahteraan anak di masa depan. Sementara kombinasi keduanya justru dapat meningkatkan manfaat ekonomi hingga 9 kali lipat. Dengan demikian, arah kebijakan pendidikan seharusnya ini tidak hanya memperluas arah partisipasi, tetapi memastikan mutu pembelajaran di dalamnya. Adapun terkait pandangan mengenai dukungan penuh terhadap sektor swasta dalam peserta didik ini dapat terbebas dari pungutan, kami menilai langkah itu bukan solusi yang relevan maupun efisien. Oleh karena itu, PSPK tidak mendorong privatisasi pendidikan secara luas. Dukungan terhadap sekolah swasta tentu penting, tapi tidak boleh menurut tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan pendidikan yang merata, stabil, dan berkelanjutan. Demikian ya. Ya, saya rasa cukup. Nanti mungkin kalau dikurang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Ibu, apabila ada yang lain, saya persilakan untuk menyampaikan sidang. Terima kasih. Selanjutnya keterangan dari saksi, silakan untuk sidang sekalian menghadirkan saksi yang dimaksud. Selamat siang, Bu. Benar dengan Ibu Ramadhani Alisa. Ibu bisa masuk depan dulu menyerahkan kartunya terlebih dahulu ya. Baik, sesuai ya. Ke depan dulu Ibu. Kami akan menyembah Ibu terlebih dahulu yang akan dibantu oleh Bapak Nana. Terima kasih yang mulia Ketua. Ibu Ramadhani Alisa.
kebijakan dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Ibu, silakan dijelas. Saksi ingin menyampaikan keterangan dua dulu ya. Baik, terima kasih. Silakan. Yang Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan keterangan yang cukup detail terkait dengan kebutuhan pendanaan pendidikan dasar dan anggaran pendidikan tahun anggaran 2024 yang akan membuktikan bahwa pemerintah berkomitmen penuh menjalankan amanat konstitusi untuk menjaga porsi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Pada tahun 2024, berdasarkan perhitungan kami, kebutuhan pendanaan pelayanan pendidikan dasar baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta diperkirakan sebesar 655,2 triliun rupiah. Yang mulia, anggaran pendidikan disusun melalui 3 jalur utama, yaitu belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan pembiayaan pendidikan. Dari ketiganya, porsi terbesar terdapat pada transfer ke daerah yang mencapai lebih dari 52% dari total anggaran pendidikan. Untuk dana alokasi umum, dengan perkiraan 212,2 triliun digunakan bagi sektor pendidikan. DAU ini menopang pembayaran gaji guru daerah, pelayanan pendidikan dasar, dan juga peningkatan mutu sesuai standar pelayanan minimal. Sementara itu, dana alokasi khusus terdiri dari 2 bagian, yaitu DAK fisik dan non-fisik. DAK non-fisik mencapai 116,3 triliun rupiah, yang meliputi bantuan operasional satuan pendidikan bagi sekolah negeri maupun semua swasta di semua jenjang, serta tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan untuk guru ASN daerah. Sedangkan DAK fisik dialokasikan untuk 12.600 satuan pendidikan guna rehabilitasi ruang belajar dan pembangunan unit sekolah baru. Yang mulia, seluruh kebijakan ini menggambarkan komitmen pemerintah untuk memastikan pendanaan pendidikan dasar bagi sekolah negeri dan swasta tetap terjamin dan mendukung pemerataan akses serta peningkatan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Cukup yang mulia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, dari aku ada yang ingin bertanya? Silakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Terima kasih juga keterangannya untuk saksi. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi. Dari yang saya perhatikan, dari sejumlah kementerian dan lembaga, saya tidak melihat adanya Kementerian Dalam Negeri, Pertahanan, STPDN, Akpol, dan juga Akpol. Mungkin dapat dijelaskan terkait dengan hal tersebut. Lalu pertanyaan kedua, apakah dana tersebut masuk ke dalam APBD? Lalu bagaimana kedudukannya dibandingkan dengan anggaran kementerian atau lembaga lain seperti Kementerian Kemendikbudristek sejumlah 98 triliun, Kementerian Agama 62 triliun, dan kementerian lain 32 triliun. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, silakan Prof. Hansa. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya saksi. Anggaran ideal untuk pendidikan dasar itu sekitar 655,2 triliun setara dengan 20% APBN. Namun, pada tahun 2024 hanya tersedia 236,1 triliun, jauh di bawah ideal. Mohon penjelasan koordinasi dari kementerian dan daerah untuk menutupi kekurangan ini bagaimana? Ya, terima kasih. Silakan Prof. Baik, terima kasih kepada Ibu Ramadhani. Terkait DAU 340 triliun, apakah gaji guru ASN selain dari 3K itu juga termasuk? Dan berapa persen yang mengenai unit guru dan staf? Mohon untuk data guru ASN, K3K, dan sekolah swasta penerima baru. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi, silakan. Oke, terima kasih Pak Ketua. Profesor, fokus kami akan menilai kembali amanat konstitusi tentang pendidikan dasar 9 tahun gratis. Fakta yang utamanya, mengapa anggaran pendidikan 20% yang seharusnya memprioritaskan pendidikan dasar belum mampu menjamin kebutuhan dasar seperti buku gratis, sehingga masih membebani orang tua. Untuk itu, dibutuhkan evaluasi transparan atas penggunaan dana 20% yang ditransfer ke daerah. Cukup. Dari Prof. ada pertanyaan? Ada sedikit yang mulia. Silakan Pak. Terima kasih tadi saksi sudah memberikan pemaparan yang jelas terkait masalah anggaran. Kepada saksi saya ingin menanyakan, apakah dalam perencanaan tersebut terdapat skala prioritas, khususnya untuk pendidikan dasar 9 tahun sebagaimana yang diamanatkan undang-undang? Cukup yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari pemerintah, silakan. Izin Yang Mulia, mungkin kami dari pemerintah akan menanyakan satu pertanyaan kepada saksi. Mungkin tadi dari paparan yang saksi sampaikan mengenai perkiraan kebutuhan pendanaan untuk SD dan SMP, termasuk satuan pendidikan swasta. Kiranya saksi dapat memberikan penjelasan kembali, berarti dalam biaya atau anggaran yang dihitung atau disimulasikan tersebut
DAU merupakan kewenangan Kementerian Keuangan dan penggunaannya menjadi kewenangan daerah. Namun memang secara umum porsi terbesar DAU ini digunakan untuk belanja pegawai termasuk guru dan tenaga kependidikan. Kemudian yang terakhir mengenai kebutuhan anggaran pendidikan, perhitungan itu dilakukan dan indeksnya sama untuk sekolah negeri maupun swasta dengan porsi terbesar untuk personalia dan operasional. Kemendikbudristek hanya menyusun kebutuhan sesuai dengan dokumen perencanaan nasional, sedangkan penetapan 20% anggaran pendidikan itu merupakan kewenangan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Cukup ya, Bu? Cukup ya, Bu. Untuk saksi bermadani, jika ada agenda lain, saya persilakan untuk mendengarkan persidangan. Baik, terima kasih, Bu. Baik, para hadirin, sebelumnya ada sedikit penyampaian dari yang mulia Bapak. Silakan yang mulia Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Saya ingin minta penjelasan dari pemerintah. Untuk biaya operasional sebesar 220 itu apakah benar dimasukkan madrasah? Dan tolong juga nanti dijelaskan pembiayaannya itu berasal dari mana? Apakah akhirnya nanti dibebankan kepada orang tua? Terkait sampah juga yang tersedia hanya 9 triliun, sementara kebutuhan ideal hampir kurang lebih 290 triliun. Jadi saya mohon nanti disampaikan jumlah SD, SMP, baik negeri maupun swastanya, agar gambaran kebutuhan anggarannya jelas ya Bu. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih. Iya, dari pemerintah mohon dicermati. Dan dari kementerian supaya ditambahkan di sidang selanjutnya, karena Mahkamah masih akan mendengar keterangan dari Kemenkeu dan Bappenas selanjutnya ya. Sidang akan dibuka kembali pada hari Rabu 14 Agustus 2024 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Kita mulai persidangan. Sidang perkara nomor 3 garing PU strip 22 garing 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Agenda sidang hari ini adalah mendengar keterangan Kementerian Keuangan. Silakan pemerintah diperkenalkan siapa yang hadir. Izin yang mulia menyampaikan dari pemerintah, hadir dari Kemendikbud, ada saya di Bagian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Dari DPR sudah dipanggil, tapi masih berhalangan hadir karena masih masa reses dan akan dijadwalkan untuk pemanggilan berikutnya ya. Mohon dimengerti. Kemudian Mahkamah juga memanggil Bappenas dan Kemenkeu untuk memberikan keterangan. Silakan dari Bappenas yang hadir siapa? Selamat siang, Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini hadir saya Aini Nabila sebagai perwakilan Menteri Bappenas. Terima kasih, Mulia. Baik, terima kasih Bu. Yang disampaikan dari Kementerian Keuangan Ibu. Izin yang mulia, dari Kementerian Keuangan, saya dengan Ampun sebagai Dirjen Anggaran. Mohon izin yang mulia. Baik, terima kasih semuanya. Agenda persidangan hari ini adalah mendengar keterangan dari Kemenkeu dan Bappenas. Saya persilakan yang pertama dimulai dari Bappenas untuk langsung maju ke depan dengan keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Para hakim yang mulia, Kementerian Bappenas menganggarkan pembangunan nasional termasuk pendidikan sesuai amanat 20% BBM. Pemerintah memperluas wajib belajar menjadi 12 tahun dan 13 tahun pada RPJMN 2012-2029 dengan prasekolah prioritas RPJMN 2020-2024 mengikuti pemerataan akses anak ke sekolah daerah 3D dan meningkatkan kualitas guru. Untuk pendidikan terus dijaga dengan rata-rata lama sekolah meningkat dari 7 tahun 3 bulan di tahun 2005 menjadi 9 tahun di tahun 2023, serta partisipasi pendidikan makin merata dengan APK SD atau FI di atas 100% dan SMP atau MTS sekitar 92% program 2 KIP dan KIP kuliah, memperluas akses dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan partisipasi anak keluarga kurang mampu secara kesenjangan, meningkatkan partisipasi anak keluarga kurang mampu secara signifikan. Pendidikan gratis penuh di sekolah swasta belum terwujud karena
keterbatasan fiskal dan standar berbeda. Namun pemerintah tetap berkomitmen menyediakan wajib belajar, berkualitas dan bantuan sosial, pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya mohon maaf karena ini ruangannya agak lebar, saya minta untuk suaranya diperbesar ya. Selanjutnya para hakim untuk saya silakan mengajukan pertanyaan. Silakan Ibu Kanza. Terima kasih. Bu Deputi, kami mengapresiasi keterangannya. Terkait nomenklatur tuntas paripurna dan tuntas utama, kami membutuhkan data persebaran sekolah apakah merata di seluruh Indonesia atau mereka dikonsentrasi di Jawa saja. Kami mendapat informasi dari BPS bahwa banyak sekolah swasta, termasuk dari NU Muhammadiyah dan lainnya mengalami kesulitan sejak alokasi dana 20% diterapkan bagi APBN maupun APBD. Mohon penjelasan Kementerian terkait isu ini seperti apa. Selanjutnya, ada pernyataan viral menggunakan Menteri Muhammadmu yang menyebut dana pendidikan digunakan untuk dana desa. Dalam keterangannya, Bu Deputi belum mengkonfirmasi hal ini sama sekali. Kami minta klarifikasi apakah benar sebagian anggaran pendidikan dialihkan ke dana desa atau tidak. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Baik, ada yang ingin menambahkan lagi? Silakan. Terima kasih Bu Deputi atas keterangannya. Sebetulnya permintaan secara teks yang diminta oleh pemohon itu kan sederhana. Pasal 34 ayat 2 mereka minta dimaknai oleh mahkamah menjadi wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri maupun swasta tanpa memungut biaya. Apa dampaknya kalau permintaan ini dikabulkan, terutama soal anggaran pendidikan yang minimal 20%? Apakah hal ini akan mengurangi dana untuk pendidikan menengah dan juga atas? Lalu kemudian bagaimana posisi anggaran untuk kementerian lain seperti Kemenak, Keuangan, dan juga Kumham yang menyelenggarakan pendidikan juga? Karena selama ini pembiayaan pendidikan saja masih jauh dari kata cukup, terlihat dari banyaknya keluhan orang tua murid dan juga sekolah swasta yang kesulitan untuk bertahan. Selain itu perlu juga penjelasan tentang bagaimana dana 20% ini dikelola di tingkat daerah. Mahkamah harus tahu gambaran besarnya agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Terima kasih untuk Bu Deputi dan juga yang mulia saya kembali. Baik, selanjutnya ada lagi dari para yang mulia di sini. Silakan. Terima kasih yang Bapak Ketua. Terima kasih juga Bu Deputi. Dari saya singkat saja. Mohon tambahkan gambaran kuantitatif mengenai anggaran untuk gaji guru swasta dan juga ruang penyesuaian dalam 20% anggaran dan simplifikasi fiskal dari pertumbuhan sekolah swasta. Cukup dari saya. Terima kasih. Cukup ya. Itu Ibu Deputi. Ada pertanyaan dari para hakim, bisa langsung menanggapi saja. Yang mulia, pemerintah fokus pada pendidikan dasar melalui BOS dan KIP, namun pungutan di luar SPM dan gaji guru swasta masih jadi kendala. Jika wajib belajar digratiskan penuh, dibutuhkan tambahan 28,30 triliun. Pembiayaan tanpa pungutan melalui alokasi antar jenjang pendidikan tinggi penting bagi daya saing nasional sehingga anggaran harus proporsional. Pemerintah menghadapi dilema antara amanat konstitusi dan meningkatkan mutu pendidikan. Bappenas menganggarkan pembangunan nasional lewat RKP berdasarkan amanat 20% APBN memperluas wajib belajar dari 9 menjadi 12 dan 13 tahun termasuk prasekolah. Prioritas RPJMN 2020-2024 fokus pada pemerataan akses anak berisiko putus sekolah daerah 3T untuk meningkatkan kualitas guru. Sekolah swasta yang mahal sekitar 200 juta per siswa per tahun tidak dibiayai APBN dan ditujukan untuk kalangan mampu, sementara anggaran diarahkan untuk masyarakat kurang mampu hingga jenjang menengah dengan biaya di luar standar ditanggung oleh sekolah atau orang tua. Pendidikan gratis belum sepenuhnya terlaksana akibat keterbatasan fiskal dan standar berbeda, namun komitmen wajib belajar dan bantuan sosial tetap dipertahankan. Demikian majelis hakim yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Deputi. Saya persilakan langsung kembali ke tempat lagi. Kemudian kami lanjutkan dengan keterangan dari Kementerian Anggaran Keuangan. Ibu Dinana Kamu, silakan untuk mengambil dulu. Baik yang mulia. Baik, senang sejahtera yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi serta para pihak yang kami hormati. Menindaklanjuti permintaan mahkamah dalam perkara nomor 3 garing PU Strik 22 garing 2024 terkait uji material Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kami menyampaikan keterangan mengenai kebijakan dan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN. Pendidikan adalah tanggung jawab konstitusional negara sesuai pasal 31 UUD 1945 yang mewajibkan alokasi minimal 20% APBN/APBD. Sejak 2009, amanat ini
digunakan untuk gaji dan tunjangan guru, pembangunan sekolah, BOS, program Indonesia Pintar, dan tunjangan profesi guru. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam pemetaan akses dalam peningkatan mutu pendidikan. Kendala yang ada bersifat administratif, bukan pelanggaran konstitusi, UU Sisdiknas selaras dengan pasal 31 UUD 1945 yang mencerminkan kemitraan negara dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh warga negara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dirjen. Silakan menanggapi untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Terima kasih yang mulia Bu Dirjen, terima kasih atas keterangannya. Tadi disampaikan bahwa pendidikan dasar menjadi kewajiban kabupaten atau kota. Pertanyaan saya, apakah seluruh anggaran pendidikan dasar dari APBN masuk ke dalam TKD? Jika tidak, apakah masih ada yang masuk ke dalam BTP? Kemudian kesejahteraan guru swasta dan TKD sangat dipengaruhi oleh APBD, terutama daerah dengan PAD yang besar. Apakah anggaran TKD atau BTP untuk pendidikan dasar memiliki mekanisme kontrol? Misalnya, apakah ada ketentuan pusat tentang persentase minimal TKD yang harus dialokasikan untuk pendidikan dasar? Terakhir, jika gaji guru swasta ditanggung pemerintah pusat, meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, apakah itu akan membebani APBN secara signifikan? Tadi saya dengar angkanya sekitar 28 triliun. Saya kira cukup mungkin ya. Baik, terima kasih. Sekalian dijelaskan yang Bu Dirjen, jika mau ditambahkan sekarang atau ditambahkan di tanggal tertulis nanti. Sebelumnya saya lanjutkan, ada tambahan dari Dr. Mansa. Ya, baik. Terima kasih yang mulia. Untuk Bu Dirjen, sesuai dengan konstitusi, pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus dimiliki oleh pemerintah pusat. Namun, saat ini kewajiban ini diserahkan kepada daerah sehingga pengaturan dan pendanaannya juga tidak jelas. Pemerintah pusat seharusnya memastikan pendidikan dasar terlaksana dengan baik sebagai fondasi. Jika pendidikan dasar kuat, pembiayaan jenjang berikutnya itu bisa lebih terarah. Oleh karena itu, pendidikan dasar harus diprioritaskan di pusat, sementara yang lainnya dapat didelegasikan ke daerah. Sekian, terima kasih. Baik, tidak ada lagi ya? Silakan Bu Dirjen menanggapi. Terima kasih yang mulia Ketua dan Mahkamah Majelis Hakim Konstitusi. Menanggapi terkait anggaran pendidikan dasar, dapat kami sampaikan bahwa pembiayaan tidak sepenuhnya berada di pemerintah, kabupaten atau kota. Pemerintah pusat masih menyalurkan anggaran melalui dana alokasi khusus, pendidikan, dan dana bos. Sementara pemerintah kabupaten atau kota mengalokasikan pendanaan melalui APBN. Dengan demikian, pendanaan ini bersifat pendanaan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, mengenai mekanisme penyaluran dana dari pemerintah pusat disalurkan melalui skema transfer ke daerah dan khusus untuk dana bos. Disalurkan langsung ke rekening sekolah agar lebih transparan dan efisien. Dalam hal pengawasan, kementerian melakukan monitoring melalui sistem dana bos, pelaporan penggunaan DAK melalui AMSWAN, serta audit lapangan oleh Inspektorat Jenderal untuk memastikan anggaran digunakan sesuai ketentuan. Kemudian menanggapi pertanyaan mengenai standar layanan pendidikan dasar, kami jelaskan bahwa pusat menerapkan standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan sebagai pedoman yang wajib dipenuhi oleh daerah. Untuk memastikan implementasinya, kementerian melakukan pembinaan teknis, verifikasi capaian SPM, serta memantau laporan kinerja daerah. Pemerintah pusat tetap memiliki ruang untuk intervensi terbatas melalui regulasi dan mekanisme anggaran berbasis kinerja apabila terdapat ketidakpatuhan daerah terhadap standar pelayanan. Demikian yang mulia penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dirjen dan Bu Dirjen ya. Bu Dirjen, saya persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih atas kehadiran semuanya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Kita mulai persidangan. Persidangan perkara nomor 3 garing PU strip 22 garing 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda sidang hari ini adalah mendengar keterangan dari pihak terkait, yakni Majelis Pendidikan Kristen atau MPK Indonesia, Majelis Nasional Pendidikan Katolik, PP Muhammadiyah, dan Taman Siswa. Kuasa hukum pemohon dan pemerintah hadir. Silakan untuk sidang, tolong hadirkan pihak terkait yang dimaksud. Selamat siang semuanya. Siang yang mulia. Benar dari MPK
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurita selaku Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Non Formal Pendidikan PP Muhammadiyah. Silakan berdiri. Di sampingnya Majelis Nasional Pendidikan Katolik. Benar? Saya Azizah Nurita, terima kasih. Majelis Pendidikan Kristen. Silakan. Dengan mulia saya namanya sebagai Ketua Dewan Bidang Kebijakan dan Pendidikan Muhammadiyah. Terima kasih. Yang lain dari mahasiswa. Izin yang mulia, kami dari kalangan siswa, nama saya Amalia Lili sebagai Sekjen Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa di Yogyakarta. Baik, terima kasih Bu. Selamat kembali. Untuk agenda hari ini adalah keterangan dari pihak terkait. Saya persilakan yang pertama dari PP Muhammadiyah untuk memberikan keterangan. Langsung ke Ibu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Muhammadiyah saat ini mengelola lebih dari 4.100 sekolah dasar dan menengah dengan total 640.000 siswa dan 95.000 guru. Bila kebijakan pendidikan gratis diberlakukan tanpa dukungan pendanaan yang memadai dari pemerintah, maka keberlangsungan sekolah-sekolah swasta ini menjadi sangat berisiko. Berdasarkan kajian pembiayaan internal, untuk menjamin kualitas minimal pendidikan dasar dibutuhkan dana sekitar 9,2 juta per siswa SDNI per tahun dan 14,3 juta per siswa SMP MTS per tahun. Sementara dana BOS hanya mencakup sekitar 10 hingga 12% dari kebutuhan tersebut. Total kebutuhan real untuk menjalankan lebih dari 4.000 satuan pendidikan Muhammadiyah ini mencapai 12,4 triliun per tahun. Di sisi lain, data kami juga menunjukkan bahwa 62% guru Muhammadiyah belum bersertifikasi pendidik dan guru non-ASN rata-rata menerima honor di bawah UMR. Jika pungutan biaya dilarang tanpa kompensasi fiskal, maka guru dan mutu pembelajaran akan menjadi korban pertama. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar yang pertama pemerintah memfokuskan kebijakan pendidikan gratis pada sekolah negeri, terutama bagi siswa dari keluarga miskin dengan menyalurkan subsidi langsung. Yang kedua, menetapkan standar biaya operasional pendidikan yang ideal dan menguatkan kemitraan publik swasta agar berjalan adil. Dan yang ketiga, mengembalikan guru ASN atau P3K yang berasal dari sekolah swasta ke satuan asal guna menjaga mutu dan pemerataan tenaga pendidik. Demikian yang mulia pandangan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari tempat. Mohon diperhatikan ya semuanya. Saya mohon untuk suaranya dikeraskan karena suaranya tidak terlalu terdengar di sini ya. Mohon diperhatikan. Saya lanjutkan untuk Majelis Nasional Pendidikan Katolik. Silakan. Cepat ya dia, waktunya saya batasi. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, izinkan saya Azizah Nurita menyampaikan pandangan Majelis Nasional Pendidikan Katolik terhadap permohonan perkara. Terkait permohonan agar pendidikan dasar dari sekolah negeri maupun swasta digratiskan, kami pada prinsipnya sependapat bahwa pendidikan dasar adalah hak konstitusional yang wajib dibiayai negara tanpa diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Ada beberapa alasan yang mendasar. Yang pertama, kesetaraan akses pendidikan sebagai hak dasar sehingga pembiayaan tidak boleh menjadi hambatan. Lalu yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan dengan dukungan pemerintah bagi sekolah swasta yang terbatas anggaran. Dan yang terakhir, pengurangan kesenjangan sosial antara sekolah negeri dan swasta. Dan sebagai rekomendasi kepada Mahkamah Konstitusi yang mulia, kami mengusulkan yang pertama pendekatan komprehensif dalam penerapan pendidikan gratis, yang kedua kebijakan berkeadilan antara sekolah negeri dan swasta, yang ketiga skema pembiayaan yang adil dan transparan khususnya bagi siswa yang tidak mampu, yang keempat pengawasan mutu pendidikan, dan yang terakhir kolaborasi pemerintah dengan sekolah swasta. Demikian pandangan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilakan untuk lanjut untuk Guru Majelis Pendidikan Kristen. Ya, silakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Swastiastu, nama budaya salam kebajikan Rahayu. Yang terhormat Majelis Hakim, izinkan saya dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia menyampaikan pandangan dalam perkara ini. MPK menaungi sekitar
agar ketentuan pasal 34 ayat 2 UU Sisdiknas disempurnakan guna menghindar multitafsir serta mendasar pemerintah agar konsisten mengalokasikan anggaran kenaikan sebesar 20% dari APBN dan APBD sesuai amanat konstitusi. Demikian pandangan saya dari Majelis Tingkat Kristen Indonesia. Terima kasih. Saudara-saudara dari Kristen. Yang lain langsung saja dari mahasiswa. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan saya Maria Lili sebagai Sekjen Majelis Luhur Persatuan Mahasiswa untuk memberikan keterangan di sidang yang mulia ini. Mahasiswa sebagai lembaga pendidikan mandiri dan anti kolonial menekankan pendidikan untuk kemerdekaan bangsa. Sumber pembiayaannya bersumber dari SPP masyarakat, BOS pusat dan juga BOS daerah. Namun penerimaan BOSDA sangat berbeda antar wilayah. Sebagian sekolah bahkan hanya menarik SPP sangat kecil karena bersaing dengan sekolah negeri gratis dan tunggakan tetap ditoleransi. Mahasiswa menyoroti bahwa konsep sekolah gratis lebih banyak dinikmati sekolah negeri, sementara sekolah swasta tidak memperoleh dukungan yang setara. Kondisi sekolah swasta pun beragam, sehingga kebijakan tidak bisa disamaratakan. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang mulia. Silakan berdua Ibu. Ada tambahan yang perlu ditanyakan kepada yang mulia sebelumnya dari semua pemberi keterangan mohon dicatat. Yang pertama saya silakan yang mulia Prof. Ananda di silakan Prof. Terima kasih yang mulia. Jadi saya ingin bertanya, apabila lembaga pendidikan swasta dianggap perlu mendapat subsidi dari pemerintah, bagian apa yang perlu disubsidi? Lalu kami mohon pandangan mengenai kelemahan kebijakan pemerintah terhadap pendidikan swasta. Menurut ibu-ibu, apa yang perlu diperbaiki oleh pemerintah agar kewajiban konstitusional tersebut dapat terpenuhi secara optimal? Terima kasih yang mulia. Baik, sekarang langsung saja Prof. Baik, terima kasih yang mulia Ketua. Pertanyaan pokok saya, jika seluruh pembiayaan pendidikan dasar di kabupaten negara masih layak ke sekolah negeri maupun swasta menurut biaya dari orang tua, dan bila nanti sekolah menerima pembiayaan negara secara penuh, apakah pantas masih ada perusahaan? Demikian dari saya kembali. Baik, terima kasih. Yang lain sama atau ada yang lain? Dari Katolik silakan. Di sini yang mulia, tapi dari Katolik memang tadi kesannya agak filosofis. Karena memang kami lebih pada prinsip dan soal praktis konkretnya itu kami akan menyusul. Terutama ada 3 bidang sebenarnya di kajian kami itu adalah bahwa kalau mau negara menjadi sekolah swasta itu lebih pada kesejahteraan guru, harkat dan martabat guru. Dan kami sudah hitung gaji guru berapa lengkap untuk guru itu 15 sampai 17 juta per bulan, itu baru besar. Jadi kami lebih situ yang mulia, nanti kami akan sudah kerja. Baik, terima kasih. Yang mulia saya ingin bertanya. Gimana? Untuk keterangan anak mahasiswa itu dapat berapa? Sepanjang masa dalam sidang ini kami akan tunda sampai 3 Oktober. Sekiranya akan dimasukkan sebelum Oktober, nanti kalau ada bantuan yang sekaligus akan dipesankan kepada para yang mulia dengan PBNU. Ketika nanti sudah mendengar keterangan dari PBNU, saya kira lebih bagus. Jadi mungkin sebelum sidangnya akan datang Bu, tanggal 3 Oktober kita akan jadwalkan sidang kembali untuk perkara ini pukul 10.30 Ibu ya. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Kita mulai persidangan. Sidang putusan nomor 3 garis miring 22 garis 24 dibuka dan persidangan diadakan terbuka untuk umum. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah mendengar keterangan dari PBN Kawan 5 hari dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMS. Selain itu dari Mahkamah juga menghadirkan ahli yaitu adalah Nabila Kusuma. Baik, Ibu Nabila Kusuma sudah hadir ya. Saya cek dulu KTP dan CV-nya. Ibu, silakan. Sudah sesuai ya. Kami semua terlebih dahulu untuk maju kepada Ibu. Roman Anda silakan dibantu. Baik, terima kasih yang mulia. Ibu Nabila Kusuma mohon ikuti lafaz sumpah yang akan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Sesuai dengan keahlian saya. Sesuai dengan keahlian saya. Baik. Saya bersama untuk langsung memberikan keterangan kita dulu. Ya. Kita suka lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan anggota Mahkamah
pendidikan, beasiswa bidik misi tunjangan guru, non PNS dan dana BOAS untuk jutaan siswa sebagian besar dana ditransfer ke daerah untuk gaji guru dan dukungan pendidikan dasar. Namun realisasi alokasi 20% ini masih rendah di banyak daerah. Membatasi inovasi dan meningkatkan mutu. Kementerian Sosial juga menerima dana besar untuk bantuan sosial pendidikan yang perlu dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan anak. Perbedaan alokasi antara sekolah negeri dan swasta menjadi tantangan dalam mewujudkan wajib belajar gratis, terutama karena sebagian besar pesantren dan madrasah swasta melayani peserta di pedesaan dan kurang mampu dengan alokasi 20% APBN atau APBD. Pemerintah berkomitmen membiayai pendidikan secara adil kecuali untuk sekolah mewah bersertifikasi internasional. Sementara sekolah pedesaan, pesantren dan madrasah tetap mendapat perlindungan konstitusional. Itu saja yang mulia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat duduk dulu. Saya akan lanjutkan dengan yang mulia Bapak. Terima kasih. Setiap program termasuk pendidikan tentu perlu didukung antara lain seperti perencanaan, pelaksanaan, dan tanggung jawab untuk membuat keberhasilan. Apa mungkin kurangnya koordinasi misalnya di beberapa daerah anak-anak harus dengan ayahnya melewati sungai untuk ke sekolah. Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi dengan dinas pekerjaan umum daerah tersebut. Bagaimana mungkin? Terima kasih yang mulia. Pendidikan sebagai fondasi pengembangan sumber daya manusia harus menjadi prioritas semua. Sektor pemetaan berbasis data dan GIS dan menempatkan alokasi DAK tepat sasaran. Koordinasi antara kementerian, Menko, dan wakil presiden diperlukan agar program wajib belajar terlaksana efektif, meningkatkan kualitas dan daya saing anak bangsa secara menyeluruh. Terima kasih yang mulia. Baik. Terima kasih. Cukup ya. Saya persilakan untuk langsung menjelaskan persidangan. Kita lanjutkan dari pihak terkait. Silakan bertugas hadirkan pihak terkait yang dimaksud. Selamat siang semuanya. Dengar dari TPU kemarin yang berbeda. Silakan terlebih dahulu. Dan diperkenalkan siapa saja yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Alhamdulillah kami berdua dapat menghadiri persidangan kali ini untuk mewakili NU dan Ketua MPR Arif PBNU. Perkenalkan, saya Anissa Zingap selaku Sekretaris LPM Arif PBNU dan kemudian ada Ibu Sintia Ramadhani selaku pengurus LPM. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya dari BMTech. Terima kasih yang mulia dari BMTS dari Musyawarah Keluarga Swasta dan saya sendiri Syekh Zabila. Terima kasih. Baik, sekarang BMTS memberi keterangan dulu. Salam sejahtera yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami Badan Musyawarah Keluarga Swasta BMPS menyampaikan pandangan. BMPS merupakan wadah yayasan penyelenggara sekolah swasta di Indonesia, meliputi berbagai organisasi seperti Muhammadiyah, NU, Katolik, Kristen, PGRI, dan Taman Siswa. Berdasarkan data dari Kementerian dan Dapodik, sekolah swasta menyumbang 34% satuan pendidikan dasar dengan 12,7 juta siswa, 31%. Dan guru di sekolah swasta mencapai 33% setara dengan 917.900 orang, dan tenaga pendidikan 24% setara dengan 146.673 orang. BMPS berpandangan bahwa negara memang memiliki tanggung jawab utama terhadap penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan pasal 46 dan pasal 67 Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2023. Saat ini pemerintah telah memberikan bantuan operasional sekolah sekitar 900.000 sampai 1.100.000 per siswa per tahun, yang baru menutupi sekitar 15% biaya operasional, sehingga BMPS menolak jika swasta dilarang memungut biaya dari masyarakat. Alasan penolakan kami yang pertama mengganggu operasional sekolah swasta, mengancam eksistensi dan identitas sekolah swasta, dan keterbatasan kemampuan keuangan negara. Demikian pandangan dari BMPS. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih. Baik, selamat kembali. Saya lanjutkan sekarang dari PBNU LPM. Masuk saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia dan peserta sidang yang saya hormati, LPM Arif PBNU merupakan penyelenggara pendidikan dasar dan menengah terbesar di Indonesia yang menaungi lebih dari 21.000 satuan pendidikan. LPM Arif PBNU
LPMA Arif PBNU berpandangan bahwa kehadiran negara harus nyata dan proporsional dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat. Tanpa dukungan biaya yang optimal, kebijakan pendidikan gratis berpotensi melemahkan peran dan kualitas lembaga swasta yang selama ini menopang sistem pendidikan nasional. Seterusnya mungkin akan ditambahkan oleh rekan saya yang mulia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menegaskan bahwa gagasan pendidikan gratis jika diterapkan secara menyeluruh untuk semua sekolah yang diselenggarakan dengan masyarakat saat ini belum realistis. LPMA Arif PBNU sendiri mengelola ribuan sekolah dan madrasah dengan ratusan ribu guru dan jutaan siswa, dan sebagian besar pembiayaannya masih bergantung pada kontribusi orang tua siswa. Karena itu kami berpandangan bahwa kebijakan yang memperbolehkan sekolah swasta menurut biaya dari masyarakat masih perlu dipertahankan yang mulia. Cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih mudah-mudahan yang diberikan bermanfaat untuk mahkamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Kita mulai persidangan perkara nomor 3 garing PU strip 22 garing 2024 dengan agenda pengucapan putusan dan ketetapan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah pengucapan putusan dan ketetapan. Yang pertama akan diucapkan ketetapan nomor 3, saya akan bacakan langsung. Putusan nomor 3 garing PU strip 22 garing 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai pemohon 1, Ayu Nabila Kusuma selanjutnya disebut sebagai pemohon 2, Novianisa Rizkika selanjutnya disebut sebagai pemohon 3, Riris Risma Haji Ningrum selanjutnya disebut sebagai pemohon 4. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 November 2023 memberikan kuasa kepada Suci Kirana SHM dan kawan-kawan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dapat diucapkan. Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan, bukti-bukti keterangan DPR, presiden, saksi, ahli serta kesimpulan para pihak, Mahkamah menilai bahwa persoalan utama adalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan. Menimbang bahwa Mahkamah perlu menegaskan bahwa pendidikan adalah kewajiban konstitusional negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Perubahan pasal 31 di 1945 memperluas makna dari pengajaran dari pendidikan yang mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi peserta didik. Menimbang bahwa para pemohon menerima pasal wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan ijazah yang terpaut biaya dan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang seterusnya dianggap diucapkan perbuatan dalam pertimbangan dari para pemohon akuo, Mahkamah menegaskan bahwa pendidikan adalah hak konstitusional yang dijamin pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan warga negara mengikuti pendidikan dasar dan mewajibkan negara membiayainya yang seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, dalil para pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas paksa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dalam norma pasal 34 ayat 20 tahun 2003 yang menurut para pemohon menimbulkan multitafsir dan diskriminasi karena hanya berlaku untuk sekolah madrasah negeri adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya para pemohon mendalilkan alokasi anggaran pendidikan yang tidak berfokus pada pembiayaan pendidikan dasar dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar dan memungut biaya dalam pasal 34 ayat 2 20 tahun 2003 menimbulkan multitafsir dan perlakuan diskriminatif sehingga pelanggaran konstitusionalitas atas pendidikan sebagaimana pasal 28C ayat 1 UUD 1945 seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang terhadap hal lain tidak dipertimbangkan yang lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 34 ayat 2 Usis Dignas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. 3. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 7 hakim konstitusi yaitu nama-nama hakim dengan ucapan
pada hari Rabu tanggal 7 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno MK terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 bulan Mei tahun 2025. Selesai diucapkan pukul 14.19 WIB oleh 7 hakim konstitusi dengan dibantu oleh Ahmad Kamaludin Sihombing sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, DPR atau mewakili dan presiden atau yang mewakili. Demikian pemohon, pemerintah dan DPR atau yang mewakili masing-masing termasuk pihak terkait jika ada pengucapan ketetapan dan putusan. Salinan ketetapan dan putusan bisa diterima setelah pengucapan putusan ini selesai diucapkan atau disampaikan. Kemudian jika pun tidak saat ini juga berlambat 3 hari kerja selambat-lambatnya sudah dikirim mewakili masing-masing oleh bagian kemanteran. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon duduk. Baik, untuk para pihak diperkenalkan meninggalkan ruang sidang. Demikianlah simulasi persidangan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 3/PU/22/2024 yang dapat kami tampilkan. Saran dan kritik memohon sangat kami terima. Upin Ipin makan selasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagian berdasarkan tugas kita ya. Menimbang.